Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut di atas 360 derajat, sudut negatif, dan aplikasi trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, yaitu perbandingan trigonometri untuk sudut di atas 360 derajat, cara pengerjaannya hampir sama dengan mencari perbandingan trigonometri sudut 0 sampai 360. Cuman di sini ada N. Nah, N ini bisa diisi bilangan bulat. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya kasih contoh, untuk sin 780 itu sama aja dengan sin 2 kali 360. Hasilnya 2 kali 360 itu adalah 720. Nah, kemudian untuk mencapai 780, kita perlu menambahkan 60 derajat. Maka bisa kita tuliskan nilai 780 itu sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian cos 1200. Nah, ini sama aja dengan cos 3 kali 360. Karena 3 kali 360 ini adalah 1080, maka untuk mencapai 1200 membutuhkan 120 derajat. Maka hasilnya adalah cos 120 derajat. Nah, kita perhatikan cos 120 ini berada di kuadran 2. Kuadran 2 nilai cos negatif. Jadi kita bisa menemukan nilai cosnya adalah min cos 60 sama dengan min setengah. Kemudian selanjutnya untuk perbandingan trigonometri pada sudut negatif. Jadi jika sin negatif itu hasilnya adalah min sin. Sementara untuk cos negatif dia akan menghasilkan positif cos. Kemudian untuk tan negatif hasilnya adalah min tan alfa. Sebagai contoh, cos min 135, maka cos ini tetap menghasilkan positif. Jadi sama aja dengan cos 45. Nah, karena cos 45 ini ada di kuadran 2, maka hasilnya adalah min. Jadi min setengah akar 2. Selanjutnya untuk tan negatif 330. Nah, untuk tan perbandingannya berubah menjadi negatif tan 330. Nah, kita cari 330 yaitu tan di kuadran 4. Kuadran 4 nilai tan negatif. Maka negatif dikali negatif tan 30. Hasilnya adalah tan 30. Ketemu sepertiga akar 3. Kita masuk ke penerapan perbandingan trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Jadi, ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami dulu sebelum mengerjakan soal-soal tentang perbandingan trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sudut elevasi. Sudut elevasi ini adalah sudut yang dibentuk oleh arah pandang ke atas dengan arah horizontal. Untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasinya berikut. Jadi ada permukaan tanah yang datar, kemudian ada tiang bendera, kemudian ada anak yang mengamati puncak tiang bendera. Sudut antara anak melihat puncak tiang bendera dengan sudut horizontal arah pandangnya itu merupakan alfa atau sudut elevasi. Nah, perhatikan kasusnya. Kecepatan angin mempengaruhi sudut terbentuk antara layang-layang yang diterbangkan dengan permukaan tanah. Jika kecepatan angin 40 km per jam, maka terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Misalkan layang-layang diterbangkan pada ketinggian 1,5 meter dari permukaan tanah dengan panjang benang 50 meter, maka tentukan tinggi layang-layang setelah diterbangkan terhadap permukaan tanah. Untuk langkah pertama, kita harus membuat ilustrasinya dulu dari kasus ini supaya kita bisa mengetahui sudut yang terbentuk dan panjang yang diketahui. Nah, perhatikan ilustrasinya, ada layang-layang, kemudian benangnya tadi adalah 50 meter. Setelah itu tinggi layang-layang ke permukaan tanah itu yang dicari. Nah, kemudian untuk tinggi orang yang menerbangkan layangan yaitu 1,5 meter. Kemudian sudut elevasinya adalah 30 derajat, permukaan tanahnya yang berwarna putih ya. Nah, kita mencari yang
permukaan tanah sampai ke layang-layang. Maka kita bisa mencari dulu dari tinggi orang sampai ke layang-layang. Nah, perhatikan ilustrasinya, kita akan mencari nilai T. Kita bisa membentuk segitiga siku-siku dari kasus ini dengan sudut 30 derajat, 50 meter, dan T yang kita cari. Yang diketahui adalah depan dan miring. Nah, hubungannya depan dan miring yaitu adalah sin, yaitu demi. Maka kita menggunakan perbandingan sin. Sin 30 sama dengan T per 50. Sin 30 itu adalah setengah, sama dengan T per 50. Kemudian kita kalikan silang. Akan didapatkan T-nya adalah 25. Maka bisa kita simpulkan bahwa tinggi layang-layang dari permukaan tanah sampai ke atas yaitu 25 meter ditambah 1,5 meter, karena tingginya yang menerbangkan tadi adalah 1,5 meter, jadi didapatkan tinggi layang-layangnya adalah 26,5 meter. Kasus yang kedua yaitu kita masuk ke sudut depresi. Sudut depresi ini sudut yang dibentuk oleh arah pandang ke bawah dengan arah horizontal, jadi berkebalikan dengan sudut elevasi tadi. Perhatikan ilustrasinya, jika ada seseorang dari atap kemudian melihat ke bawah, maka sudut depresinya akan terbentuk alfa. Bisa dilihat di ilustrasi. Kemudian ada kasus, misalkan ketinggian sebuah pesawat yang akan mendarat adalah 1040 kaki. Kemudian menara ATC mengirimkan sinyal terhadap arah horizontal pesawat dengan sudut depresi 30 derajat. Nah, kita diminta untuk menentukan jarak pesawat ke menara jika tinggi menara 40 kaki. Langkah pertama tetap kita akan membuat ilustrasinya dulu. Diketahui pesawat yang sedang terbang, kemudian ketinggiannya adalah 1040 kaki dari permukaan tanah. Kemudian ada menara, tingginya adalah 40 kaki. Dari sini, pesawat mengirimkan sinyal kepada ATC dengan sudut depresinya adalah 30 derajat. Perhatikan garis horizontal, kemudian arah ke bawah ke menara ATC itu adalah sudut depresi, yaitu 30 derajat. Kemudian dari sini kita bisa membentuk segitiga siku-siku. Nah, kita mencari jarak pesawat ke menara ATC tersebut. Maka yang kita cari adalah X. Kemudian kita bisa menentukan T. Nah, T itu bisa kita cari dari 1040 dikurangi 40. Karena menara ATC-nya adalah 40 kaki. Ditemukan T-nya adalah 1000. Kemudian sudut yang terbentuk, sudut depresi dengan sudut yang ada di menara ATC itu adalah sudut dalam berseberangan. Karena dalam berseberangan, maka sudutnya sama, yaitu 30 derajat. Karena yang diketahui adalah depan, T, yang dicari adalah miring, maka kita bisa menggunakan perbandingan sin. Maka sin 30 sama dengan T per X. Kemudian kita kalikan silang. Akan didapatkan X-nya adalah 2000 kaki. Jadi jarak pesawat dengan menara ATC yaitu 2000 kaki. Nah, untuk satu kaki itu sekitar 30,48 cm. Nah, jika kita kalikan 2000, maka akan ketemu 60.960 cm. Kemudian jika kita ubah ke meter, maka ditemukan 609,6 meter. Oke, cukup sekian untuk aplikasi Trigono pada pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.